Saat Feng Tianxing berdiri dan membuka celah ruang angkasa, dia menghilang dari restoran tanpa jejak. Cahaya dan bayangan melintas di depan matanya. Feng Tianxing telah tiba di mansion keluarga Nanmu. Ini adalah keluarga di bawah komando Laksamana Nantian, dan pengaruhnya tidak kecil sama sekali. Hal itu terlihat dari wilayah kekuasaan keluarga mereka yang meliputi belasan puncak gunung. Sekarang tidak banyak iblis yang ditempatkan di keluarga Nanmu, dan sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya berangkat ke kota utama. Feng Tianxing langsung masuk ke istana terdalam dan muncul di depan patriark keluarga Nanmu. Seolah dibelai oleh angin sepoi-sepoi, Feng Tianxing duduk di udara dengan santai dan puas, mengguncang pakaian sutranya dengan tangannya, dan kemudian matanya tertuju pada Namino di bawah. Melihat kunjungan Feng Tianxing tiba-tiba, Nan Munwo sedikit terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Laksamana Feng, tetapi saya tidak tahu mengapa Laksamana Feng datang ke wilayah saya." Tampaknya sapaannya tenang dan semilir, namun nyatanya, dia diam-diam menyebarkan kata-kata itu dengan energi jahatnya, dan menyebarkannya ke seluruh keluarga. Tiba-tiba, setan yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dan keluar dari aula satu demi satu. Dengan pertempuran seperti itu, Feng Tianxing masih puas. "Aku baik-baik saja. Aku di sini untuk mengobrol dengan kalian," berkata Feng Tianxing turun, berdiri di depan Nan Munwo, dan tiba-tiba menyeringai. "Kenapa, keluarga Nanmu tidak menyambut kunjunganku?" Beraninya Nan Munwo mengatakan tidak pada masalah ini. Setelah meringkas periode waktu ini, dia sudah tahu bahwa Feng Tianxing memiliki metode tercela seperti batu foto di tangannya, dan setiap kata atau kalimat yang dia ucapkan salah akan menjadi dasar serangannya. Di lingkungan eksternal saat ini di mana 8 kekosongan menyerang bersama, jika dia berani mengkritik Feng Tianxing, Laksamana yang memimpin sekelompok setan untuk melawan kekosongan, maka Feng Tianxing bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Setan-setan yang diyakinkan oleh keluarga Feng Tianxing cukup baginya untuk minum kendi. Salut dengan hormat. Suatu kehormatan bagi Laksamana Feng untuk mengunjungi keluarga Nanmu kami. Hanya saja ancaman kehampaan masih ada. Mengapa Laksamana Feng tiba-tiba berkunjung? Dengan gerakan santai, Feng Tianxing menarik kursi ke tangannya, duduk perlahan, merapikan pakaiannya, lalu berbicara. "Karena pasukan iblis di kota utama tidak mendengarkanku, itu sudah ada di saku keluarga Nanmu. Jadi mengapa aku harus tinggal di tempat di mana kepalaku pasti akan hilang?" Sudut mulut Namino tiba-tiba berkedut. Rencananya telah gagal. Itu adalah pemikiran pertamanya. Pada saat ini, situasinya menjadi sangat rumit. Dia masih tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak bisa membuat penilaian paling rasional tentang situasi di kota utama. Jika klannya telah memperoleh kekuatan besar, maka sekarang Feng Tianxing datang ke sini untuk membunuh dan melampiaskan kebenciannya. Tapi ini jelas tidak masuk akal. Feng Tianxing tidak marah, dan bawahannya tidak datang pada waktu yang disepakati untuk melakukannya. Masih ada 2 jam penuh sebelum Feng Tianxing membaca pasukan. Kalau rencana mendadak maju, pasti ada perubahan. Mungkin jumlahnya terlalu banyak, dan Namino tidak bisa menilai. Di sisi lain, jika Feng Tianxing telah menyelesaikan ancaman di kota utama, dan sekarang dia datang ke sini hanya untuk meminta kesalahan, maka itu akan menjadi keputusan yang sangat bodoh untuk membiarkan anggota klannya maju berperang sampai mati. Bagaimanapun, saya juga mewakili kekuatan satu keluarga. Sekarang Feng Tianxing kejam kepada mereka. Siapa yang berani bekerja sama dengan Feng Tianxing dari keluarga lain di masa depan? Dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti menyalin dan memenggal kepala. Saya masih memiliki secerca kehidupan. Saya hanya perlu sedikit menundukkan kepala. Tapi kesimpulan seperti itu juga memiliki masalah besar. Jika Feng Tianxing menyelesaikan urusan di kota utama, bukankah lebih baik memimpin pasukan untuk menjadi saksi? Jelas, tidak peduli argumen macam apa itu tidak masuk akal, dan Nan Munwo merasa sedikit malu untuk sesaat. Batu foto yang terlihat tidak mencolok adalah tangan besar yang menahan Namino. Dia mencengkeram leher Namino dengan keras, mencegahnya bergerak gegabah. "Beginikah cara keluarga Nanmu memperlakukan tamu? Lupakan saja, gaya keluargamu tidak bisa dibandingkan dengan seorang laksamana dari latar belakang militer sepertiku. Biarkan aku mengadakan perjamuan." Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing melambaikan tangannya, dan sebuah meja besar muncul dalam sekejap, dengan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari konfrontasi yang menegangkan, anggota keluarga Nanmu tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Feng Tianxing dengan santai membuka sebotol anggur, menepuk segel lumpur, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, dan mengocoknya di depan Nan Munwo. "Patriark Nanmu tidak akan memberiku wajah?" Namino menggigit peluru dan duduk. Feng Tianxing tertawa. "Itu benar. Kedamaian adalah hal terpenting dalam segala hal. Aku datang ke mansionmu hari ini karena aku tidak ingin menghadapi bawahanmu. Aku tidak ingin merusak hubungan kita. Mereka tidak bisa membunuhku,
dan mereka tidak melakukannya. Jangan mengancamku mulai sekarang. Aku akan memaafkan juga bisa sedikit temukan beberapa alasan. Pada saat ini, Nan Munwo berkeringat dingin. Feng Tianxing baru tahu rencananya dan datang ke sini. Semuanya belum terjadi, dan masih ada ruang untuk penebusan. Ini bukan Feng Tianxing yang menekannya, tetapi memberinya kesempatan untuk memilih lagi. Datang ke sini sendirian, menghadapi bawahan iblisnya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, dia hampir kehilangan posisinya. Sikap Feng Tianxing membuat Nan Munwo sedikit linglung. Tampaknya Feng Tianxing bukan seperti yang mereka simpulkan. Dia memenangkan status pemimpin dengan kekuatan dan kekuatan kasar. Karena Laksamana Feng ingin berbicara dengan saya, maka saya akan angkat bicara. Bahkan jika Anda membujuk saya hari ini, Anda tidak akan dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Bukan keluarga Nanmu saya yang ingin berurusan dengan Anda, tetapi banyak keluarga. Feng Tianxing mengangguk setuju, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tentu saja aku tahu ini. Jika seseorang dengan posisi tinggi tidak memiliki siapapun untuk didambakan dan dicemburui, bukankah itu akan menjadi kegagalan dalam hidup? Sebaliknya, kalimat ini menyulitkan Nan Munwo untuk memperbaikinya. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara. Bagaimana Laksamana Feng ingin menyelesaikan masalah ini? Tidak, mulai dari saya. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan di puncak alam transformasi kepompong, Anda masih tidak dapat melakukannya dalam 2 jam. Feng Tianxing tertawa dan melambaikan tangannya. Ada banyak cara. Hanya butuh setengah seperempat untuk pergi ke lingkaran teleportasi terdekat dari sini, dan hanya setengah seperempat untuk mencapai kota utama. Patriark Nanmu masih punya banyak waktu untuk memikirkannya. Namino berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Yah, mari kita lanjutkan topik kita tadi. Bukannya aku ingin berurusan dengan Laksamana Feng, tapi kamu menanam akar bencana sejak awal. Sejauh yang aku tahu, kamu sekarang berada di tubuh Dewa Petir, bukan tubuh iblisku, kan? Metode yang kamu gunakan lebih banyak metode manusia daripada metode iblisku, kan? Izinkan saya bertanya dengan berani. Laksamana Feng, sebagai ras iblis, apa yang Anda maksud dengan mengandalkan sarana ras manusia begitu banyak? Mungkinkah ras iblis saya semuanya sampah?